Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ke-10 kenabian, pasca wafatnya dua terkasih tercinta Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatuna Khadijah beserta pamannya yang bernama Abu Thalib radhiyallahu anhu. Tantangan dan rintangan semakin menjadi. Rasulullah semakin disakiti, dihujat sana sini, sehingga pada akhirnya Rasulullah memutuskan untuk keluar dari kota Mekah menuju kota Taif. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah harapan yang diinginkan oleh Rasulullah pada waktu di kota Taif akan mendapatkan penerimaan yang lebih baik. Akan tetapi harapan tinggal harapan. Apa yang terjadi? Rasulullah semakin disakiti. Rasulullah dilempari batu, Rasulullah dilempari potongan besi, sehingga berkucuran darah dari wajah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala tidak terima atas kejadian tersebut, sehingga Allah menyuruh kepada malaikat Jibril dan malaikat yang menjaga bukit Taif untuk menawarkan kepada baginda Rasulullah SAW. Datanglah Jibril kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika engkau ingin seluruh bukit yang ada di Taif ini akan saya hujankan kepada penduduk kota Taif, akan saya tuangkan kepada penduduk Taif." Tetapi apa jawaban baginda Rasulullah SAW? "Jangan Jibril. Jika mereka tidak mau beriman kepadaku, saya masih berharap anak keturunannya akan beriman dan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Sungguh luar biasa baginda Rasulullah SAW. Bayangkan, setelah disakiti, dilempari batu, didolimi, Rasulullah masih tetap memaafkan mereka. Bahkan Rasulullah berdoa kepada Allah, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh mulia akhlak dan perangai Rasulullah SAW. Beliau tidak memikirkan pribadinya, hanya umat yang menjadi pemikiran beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang dari kalian semua seorang rasul azizun 'alaihi ma anittum, yang sangat kasih sayang kepada umatnya, harisun 'alaikum bil mu'minina, sangat menginginkan kalian semua beriman, azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim, sangat berat, sangat sedih melihat umatnya dalam keadaan hina, melihat umatnya dalam keadaan sedih. Terbukti, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada detik-detik menjelang wafatnya beliau, didatangilah Rasulullah oleh malaikat Israel dalam rangka mencabut nyawa beliau. Disampaikanlah oleh malaikat Israel kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh bahagia engkau ya Rasulullah, engkau telah disambut oleh makhluk Allah yang ada di langit." Apa tanggapan Rasulullah? Rasulullah biasa-biasa saja. Rasulullah tidak terlalu gembira. Tetapi Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Israel, "Apakah umatku bisa seperti aku kelak di akhirat?" Apa jawaban malaikat Israel? "Dengan kemuliaanmu ya Rasulullah, dengan keistimewaan engkau ya Rasulullah,
Allah mengharamkan umat selain umat engkau masuk surga sebelum umat engkau masuk terlebih dahulu. Setelah itu dicabutlah nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terasa sakit sampai malaikat Jibril yang ada pada waktu itu menangis. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha yang ada pada waktu itu juga menangis karena saking sakitnya Rasulullah pada waktu dicabut nyawa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Rasulullah bertanya kepada malaikat Israel, "Ya Israel, apakah seperti ini? Sakit dicabut nyawa ya Israel?" Malaikat Israel menjawab, "Iya ya Rasulullah. Kalau begitu ya Israel, kumpulkan rasa sakit umatku di dunia ini, dijadikan satu kepadaku, agar mereka tidak merasakan sakit pada waktu dicabut nyawa." Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walhasil dari apa yang saya sampaikan, sifat akhlak baginda Rasulullah tidak sama dengan manusia-manusia yang lain. Oleh karenanya, dari akhlak Rasulullah ini kita bisa mengambil gambaran bahwa Islam yang dibawa Rasulullah, Islam yang penuh kasih sayang, Islam yang tidak mementingkan kepentingan individu, tetapi Islam rahmatan lil alamin, Islam yang menjadi rahmat di semesta alam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami rindu datang ke tempat pemakaman engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami rindu datang ke kota di mana engkau dikebumikan ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bersama kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, sehingga dikumpulkan bersama-sama Rasulullah di akhirat kelak. Amin ya mujibas sa'din. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.